Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami eh, dalam channel Rocky Gerung Official bersama saya Harus Benarik dan Bung Rocky. Bung Rocky ini kelihatannya soal hak angket ini makin mengerucut ya karena kemarin kan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem bersama dengan Habib Saleh Segaf Al-Jufri ini Ketua Majelis Syuro eh, PKS dan kemudian juga Caimin dan Anies bertemu dan memastikan mereka akan mendukung hak angket dan sekarang tinggal menunggu kepastian dari PDIP untuk memimpinnya begitu. Kalau kepuasan PDIP itu udah turun dari langit tuh Sudah, fatwanya tuh. sudah ya, sudah ya. Dan itu yang menyebabkan Pak Jokowi akhirnya bereaksi ya nggak apa-apa tuh. Dan kelihatan Pak Jokowi sangat-sangat tenang. Sangat tenang itu artinya sangat cemas itu. Itu soal. Kan selalu kita mesti lihat reverse psychology, psikologi terbalik dari politik kan. Kecemasan itu menuju ke ketenangan itu menunjukkan ada kecemasan. Nah, sebenarnya Ibu Mega memastikan bahwa ini demi bangsa, demi sejarah, dan itu sebetulnya akan menggairahkan kembali anak-anak muda atau LSM, civil society, untuk memulai kembali mempertahankan ide tentang keadilan, ide tentang kebenaran. Walau kita tahu bahwa banyak politisi yang masih bisa disogok dan mengaku ini akan berbahaya. Yusril bilang begitu, ini akan menimbulkan kekacauan. Kalau begitu bagi Yusril sama Hendra, kekacauan itu lebih penting daripada keadilan, kan begitu logikanya. Jadi kita mau lihat bagaimana isu ini akan diduelkan, bukan didilkan, diduelkan di parlemen di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi, di tengah-tengah ketidakpastian politik, dan di tengah-tengah cercaan dunia terhadap Indonesia yang demokrasinya itu fail, gagal. Ya, kekacauan saya kira mesti dipertegas nih. Kekacauan di mana? Kekacauan di apa? Di istana itu jelas gitu. Tapi kalau dari sisi apa sisi publik, saya kira justru malah kan seperti kita bahas bisa lebih dilokalisir di istana daripada di DPR daripada di kacau di jalanan begitu, Bung Roky. Itu yang dibayangkan oleh Yusri dan teman kita bahwa Hmm. dia menganggap ini akan menimbulkan kekacauan dan kita bingung bagaimana kan ini semua prosesnya di DPR, masa lagi Hmm. kacau di DPR. Hmm. Berarti DPR itu memang biang kekacauan gitu, biang anarki misalnya kan. Jadi kelihatannya ada upaya untuk cari argumen tapi argumennya terbata-bata dan Hmm. argumen yang terbata-bata itu argumen tentang orang yang takut bahwa kebenaran sudah di depan mata. Itu Hmm. dasarnya tuh. Kita Hmm. tentu menganggap bahwa ya memang akan ada deal di DPR tetapi fasilitas berpikir kita mengarahkan kita untuk nuntut kebenaran, nuntut keadilan. Dan bagi Megawati ini soal sejarah dan masa depan PDIP bukan sekedar pemilu 2024. Nah kalau kita siapa lagi kemarin Ahmad Ali ngomong wah ya jangan kenapa baru sekarang kan sebelumnya juga harusnya diangket bagaimana mungkin Nasdem sendiri baru mulai memastikan ada kecurangan setelah Anies mulai bicara kan itu dasarnya kan. Hmm. Jadi Pak Ahmad Ali tentu adalah bagian dari mungkin adalah semacam proksi dari istana yang cemas terhadap kemungkinan kekacauan itu. Nah bagi Ahmad Ali misalnya kekacauan itu kekacauan bisnis pasti bukan kekacauan politik atau Hmm. impactnya ada pada bisnis. Ya. Tetapi sekali lagi kita bicara tentang grammar tata bahasa konstitusi bahwa itu adalah hak dan hak itu ada pada partai memang mau dia pakai kapan pun itu terserah dia tuh. Ganjar tentu juga bagian dari partai. Kan protes Ahmad Ali harusnya partai bukan Ganjar yang ngomong. Ya jelas saja Ganjar yang mesti ngomong karena dia yang dinyatakan merasa di curangi kan. Nah yang kacau dari logika Ahmad Ali dia bilang begini. Ya kan Ganjar orang yang kalah, dia nggak boleh menuntut. Kalau begitu yang menuntut orang yang menang. Itu kan ngaco betul tuh cara berpikir itu. Kira-kira itu Ya. tuh kritik kita pagi ini. Ya, dan saya kira itu pasti memang ada persoalan nanti mendisiplinkan koalisi dan mendisiplinkan. Tapi saya kira mungkin koalisi nggak bisa didisiplinkan lagi. Mereka sekarang udah punya otonomi masing-masing. Mendisiplinkan masing-masing internal partai begitu ya. Ketika katakanlah PKS, Nasdem dan kemudian PKB memutuskan untuk hak angket dan kemudian juga PDIP memutuskan hak angket. Ini kan pasti akan ada upaya-upaya dari istana untuk membujuk sebagian untuk membelot begitu dengan begitu suara 50% plus satu nggak terwujud gitu. Ya sebetulnya yang paling bagus tuh Golkar. Golkar menolak karena bagi Golkar dia mau konsentrasi pada legislatif itu lebih masuk akal tuh. Jadi Hmm. Golkar tahu itu adalah hak, tapi bagi dia udah kita Hmm. silahkan, tapi kami akan tolak karena kami konsentrasi pada legislasi. Itu pasti karena itu suara dari 02 kan. Tetapi
umpan mengumpankan ini, mungkin beberapa tokoh P3 juga akan disogok untuk menyatakan ketidaksepakatan, walaupun ketua P3 masih statusnya PLT, tapi kelihatannya Pak Mardiono ini juga orang yang mau menegakkan kebenaran itu. Mestinya kita anggap begitu tuh sebelum Oh, dibuktikan terbalik. iya, Jadi iya. upaya untuk nyogok dari istana masih berlangsung, tapi itu nggak akan terjadi itu atau nggak efektif karena hitungan suara walaupun cuma selisih mungkin 4 5 suara 5 kursi di DPR, tetapi yang paling penting adalah backup public opinion ini. Dan itu yang justru mencemaskan istana tuh. Karena opini publik itu udah beredar bahwa dari awal ada kecurangan. Di mana TPS yang curang? Ya TPS yang curang itu cuma ada satu, yaitu di TPS Mahkamah Konstitusi yang ditusuk sendiri oleh Jokowi. Oke, ini saya kira memang situasinya berbeda ya buat Pak Jokowi. Kalau kemarin-kemarin dia walaupun di demo besar-besaran seperti apapun, dia merasa tenang. Karena pada waktu itu dia di backup penuh oleh DPR kan. Pada waktu itu DPR yang menjadi oposisi hanya PKS dan Demokrat. Sekarang Demokrat berhasil ditarik ke kabinet, tetapi justru yang keluar adalah PKB, Nasdem, dan juga PDIP. Itu paling paling penting. Itu yang saya kira membuat cemas dan memang wajar kalau kemudian Yusril menyatakan akan ada kekacauan dalam kurung istana, gitu di istana begitu. Itu karena backup dari civil society ini luar biasa sekali, Bung Rocky sekarang ini. Jadi kita berharap atau bukan berharap, kita mengandalkan masyarakat sipil untuk menopang isu ini atau Ya. menjaga isu ini jangan sampai dia jadi isu liar sebetulnya. Dan itu udah terjadi. Itu. Ini saya lagi di Medan ini, entar lagi mau ceramah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Psikologi sama teman-teman yang berupaya untuk melihat apa nasib generasi ke depan kalau keadilan tidak ditegakkan hari ini. Jadi sangat kondisional hari ini masyarakat sipil, terutama anak-anak muda ini yang menginginkan ada kepastian. Ini jujur apa nggak adil? Hmm. Dan kalau itu ternyata ada sedikit mulai terasa bahwa Jokowi mulai cawe-cawe lagi dengan membeli suara beberapa tokoh partai-partai yang potensi oposisi, itu artinya ada kecurangan kedua. Dan itu potensi Dandi Laksono, Bivitri, Haris Azhar, dan Uceng untuk membuat seri berikutnya, yaitu Dirty Hand Part 2 gitu. Hmm. Jadinya kan dengan Hmm. dengan pembuka fillernya adalah hak angket yang mulai digerogoti oleh kepentingan istana. Jadi sekali lagi kita mau andalkan rasionalitas pemilu ini pada pikiran generasi baru justru. Dan generasi baru itu yang punya kepentingan dengan kebenaran pemilu hari ini supaya 2029 mereka tidak dibebani oleh sejarah hitam dari the dirty votes. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini yang saya kira ini penting untuk kita garis bawahi ya dalam situasi sekarang ini kan kelihatannya ini memang betul-betul sampai pada positioning orang-orang seperti Surya Paloh, orang seperti Cak Imin dan juga Ibu Megawati yang ada di dalam kabinetnya Pak Jokowi, menteri-menterinya ini betul-betul nggak bisa di, di dicandra lagi oleh Jokowi yang kita sebut sebagai lemdak ya. Karena kan tadi kita udah bisa menduga keras bahwa setelah Surya Paloh itu pasti Muhaimin nanti yang akan diajak makan malam oleh Pak Surya Paloh. Ya, mungkin Muhaimin akan tetap datang seperti Pak Surya Paloh, tapi dia sebelumnya sudah bilang dengan tegas dia mendukung hak angket, ya kan gitu. Mestinya Pak Jokowi itu ajak makan malam ketua BEM UGM, ketua Hmm, BEM UI, ketua BEM USU itu lebih berguna. Jadi iya. banyak ngajak makan makan malam sama politisi itu supaya Hmm, jelas terlihat itu piringnya itu mau pecahnya di menit keberapa nanti kalau hmm, kalau makan malam dengan Jokowi. Kan orang tentu akan tahu semua upaya Jokowi itu mau diselesaikan di meja makan istana. Padahal masalahnya adalah di meja-meja TPS yang dicurangi. Itu hmm, dasarnya tuh. Jadi hmm, sebetulnya gimmicknya Jokowi ini ya untuk memperlihatkan bahwa dia masih mampu untuk ya makan malam itu kan artinya sambil mengancam politisi kan. Nggak ada politisi yang makan malam gratis gitu atau nggak ada politisi yang diajak Pak Jokowi makan malam tanpa background politiknya tuh. Mungkin diam-diam Pak Jokowi mulai mengingatkan ya Pak Caimin, mari kita makan malam sambil ada bau bau duren tuh dari bawah meja Pak Jokowi. Lalu teringat tentang kardus duren. Begitu begituan. hmm. Tetapi itu udah lampau sebetulnya tuh karena dari awal kita ingin pastikan bahwa mereka yang masuk di dalam kompetisi politik itu tentu juga masuk dengan membawa apa namanya access package itu apa
Wah, kantong beban. kantong sampah di belakangnya. Ya, Tapi ya. kan semua udah diselesaikan di TPS justru. Nah sekarang tinggal diuji TPS-nya itu bersih apa kotor. Dan itu yang mulai sekarang orang mulai perhatikan bagaimana teknologi sebetulnya diselundupkan untuk hanya dikendalikan mungkin oleh dua tiga orang di kecamatan, dan itu orang mulai curiga kenapa tidak perbaikan itu dari TPS sendiri itu. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis justru makin mencurigakan, dan kepastian-kepastian ini yang hanya bisa dibuka melalui hak angket, nggak bisa melalui Bapilu atau DKPP, itu lain Yes, lagi jalurnya. yes. Karena ini adalah jalur politik yang ternganga atau politik yang luka, itu mesti dibongkar di hak angket, Ya, saya apalagi kira kalau interpelasi. Ya, saya kira teman-teman di DPR itu pasti lebih paham. Kemudian publik pun juga paham bahwa kalau ada persoalan misalnya itu kemudian kita mengandalkan menumpukan seperti Golkar menyatakan bagaimana hak angket dilakukan orang penghitungan suara saja belum selesai. Justru karena penghitungan suara itu yang jadi persoalan harus dibawa ke hak angket. Dan kemudian mata nanti kan biasanya kalau kita nggak puas dengan hasil pemilu, ya silakan bawa ke satu kalau ada persoalan KPU-nya bawa ke DKPP, kalau sengketanya dibawa ke MK. Tapi itu kan semua killing ground, itu semua ladang-ladang pembantaian untuk mereka yang mau mempersoalkan kecurangan kan. Ya itu ada ide dulu dari seorang feminis Amerika bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Hmm. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Hmm. Kan itu semua KPU segala macam itu kan peralatan raja. Jadi ngapain pakai peralatan itu? Dan peralatan yang dipilih oleh mahasiswa adalah angket. Peralatan yang dipilih oleh jurnalis adalah angket. Peralatan yang dipilih oleh PDIP adalah angket. Jadi hormati itu tuh. Termasuk Pak Jimli Asidik tuh, teman kita juga yang Hmm. mengatakan bahwa ya udah terlambat itu kan, mesti itu butuh waktu 8 bulan, jadi nggak usah lah, biasa dalam setiap pemilu Hmm. ada yang menang, ada yang kalah. Itu juga itu pernyataan orang yang ragu-ragu tuh. Karena satu waktu orang akan tanya, lalu fungsi Pak Jimli itu di MK-MK ngapain kalau gitu? Kan Ya, sebetulnya orang mengaitkan keadaan sebetulnya keadaan kecurangan hari ini dimulai di MK-MK yang justru diperiksa oleh Jimli Asidik. Jadi pada masuk angin nih pakar-pakar tata negara. Jimli masuk angin, siapa Yusril, tadi? Yusril. Yusri masuk angin. Ya kalau Golkar tentu punya kalkulasi yang sifatnya pragmatis. Tapi Jimli dan Yusril. dan Yusril kan dua dua raksasa tata negara. Ngapain ngomong sesuatu ya bahwa dia cemas dengan keadaan tuh. Lalu orang bertanya ada apa dengan Jimli dan Yusri? Apa udah ada portofolio yang Hmm. disodorkan pada dia untuk jadi menteri? Kan itu Hmm. jadi conditional psycho political condition ini yang mesti kita baca. Ada apa di belakang psikologi Pak Joko, Pak Jimli dan Pak Yusril sehingga menjadi konservatif di dalam Ya, analisisnya tuh. ya, Yang ya. kita tahu dulu progresif. Ya, Itu. ya karena gini, ketika Pak Jimli bicara semacam itu, kemudian saya coba buka file lama begitu ya, Bung Rocky, dalam kasus apa hak angket Senturi, begitu ya. Itu masa kerjanya setelah disepakati dengan dibentuk pansus, masa kerjanya cuma 60 dibatasi 60 hari, Bung Rocky. Dan 60 hari itu sudah selesai. Jadi cepet ini, sebelum Pak Jokowi lengser ini sudah selesai ini urusan ini. Gitu. Kan terlihat bahwa Jimli akhirnya dipesan untuk nakut-nakutin rakyat. Ini 8 bulan loh. Lah ngapain lagi keluar dari kalkulasi Jimli yang 8 bulan. Lo kesepakatan di komisi angket belum dibuat tuh tiba-tiba Jimli udah bilang 8 bulan kan. Ya, Jadi, ya. jadi kita akhirnya curiga pada ini banyak pakar hukum tata negara yang disewa negara untuk membela kepala negara. Jadinya begitu akhirnya. Ya, 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 ya. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tapi saya tadi jadi penasaran. Anda mau ngasih kuliah di Fakultas Psikologi ya? Betul tadi Anda nggak salah sebut Ya, itu ya? Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara USU. Nggak. Saya sekarang saya baru nonton video yang sedang beredar. Itu ada seorang seorang surveyor juga yang dia menyatakan ketika bertemu Anda, kalau saya lulusan S1 Psikologi dan kalau Bung Rocky saya nggak tahu lulusan mana. Nah, kan Anda nggak pantas tuh ngasih kuliah di sini. Ya, mungkin dia dulu pasien, dia bukan lulusan si pakar surveyor itu. Itu Ya. soalnya tuh. Oke, Ya, baik. Terima kasih. ya, Bung Rocky. Tetap ya. melakukan